Sebagai agama mayoritas di Indonesia, agama Islam memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah. Bukti nyata terlibatnya Islam dalam perebutan kemerdekaan adalah dengan terlibatnya beberapa tokoh Islam, seperti misalnya Hos Cokroaminoto, Sultan Agung, Diponegoro, dan masih banyak lagi. Pada masa reformasi, ketika penyebaran agama Islam sudah tidak mengalami kesulitan lagi, tentu hal ini dimanfaatkan oleh muslimin untuk melakukan pembangunan secara bertahap di berbagai bidang. Pembangunan tersebut dimulai dari tingkat individu muslim, organisasi muslim, hingga lembaga muslim. Berfokus pada organisasi muslim, di Indonesia terdapat organisasi kemasyarakatan Islam, misalnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh besar yang berpengaruh. Siapa sajakah beliau? Tokoh yang pertama adalah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis. Sejak kecil, ia mendapat didikan lingkungan pesantren serta menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Ahmad Dahlan merupakan tokoh pendiri organisasi masyarakat Muhammadiyah. Organisasi masyarakat atau Ormas ini didirikan pada tanggal 18 November 1912. Ormas Muhammadiyah berfokus pada gerakan di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang dalam bidang politik. Dari ruang gerak terbatas di Kauman, Yogyakarta, organisasi ini kemudian meluas ke daerah lain, termasuk luar Jawa. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengedepankan modernisasi dan pembaharuan dalam praktik Islam dengan menitikberatkan pada pendidikan dan amal sosial. Perjuangan Muhammadiyah ditunjukkan dengan berdirinya berbagai sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Dengan format organisasi modern, Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Hingga saat ini, Muhammadiyah tetap menjadi salah satu organisasi Islam besar dan berpengaruh di Indonesia. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi pendirian Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Adanya praktik-praktik Islam yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adanya kehidupan masyarakat yang tidak sehat. Kehidupan agama Islam yang dianggap kurang menetapi dan menghayati agamanya sehingga keliru menentukan arah kiblat. Kegiatan-kegiatan misionaris dan zending yang berusaha mengkristenkan kaum Islam di Indonesia dan kurang terbinanya persaudaraan antara sesama pemeluk agama Islam. Masuknya kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh bahkan cemooh Islam dari kalangan terpelajar Indonesia dan akibat negatif lainnya. Tujuan pendirian organisasi Muhammadiyah adalah sebagai wadah pembaharuan untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya melalui kegiatan pendidikan. Perkembangan Muhammadiyah tahun 1912 sampai 1923 yaitu periode yang dipimpin pertama kali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merupakan perintis serta menumbuhkan jiwa amalan Muhammadiyah. Kedua, Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Dilahirkan di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur dan memiliki anak bernama Kiai Haji Awalid Hasyim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Beliau memiliki nama kecil Muhammad Hasyim.
Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Tidak hanya dikenal melalui kiprah perjuangannya dalam dunia keagamaan dan nasionalisme, tetapi juga melalui karya-karya tulisannya yang menjadi rujukan penting bagi umat Islam, khususnya dalam bidang fikih, akidah, dan pendidikan. Karya-karyanya mencerminkan kedalaman ilmu serta pemahamannya yang luas terhadap ajaran Islam dan hingga kini masih menjadi bahan kajian utama di pesantren-pesantren dan lembaga keagamaan. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah atau hadis 6 riwayat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Latar belakang pendirian organisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meluasnya paham-paham keislaman di kalangan masyarakat yang dikerahkan oleh kaum pembaharu yang dianggap kurang tepat. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat antara kaum tradisional dan kaum modern yang dapat merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, adanya gejala-gejala yang kurang baik dalam kehidupan umat Islam di Indonesia dan perlakuan yang kurang baik dari pemerintah kolonial terhadap pribumi. Pemikiran moderat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari termanifestasi dalam berbagai karyanya, seperti Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dan Al-Nurul Mubi fi Mahabbati Syayikh Al-Mursalin. Dalam karya-karyanya, Hasyim Asy'ari dengan tegas menolak ekstremisme baik dalam beragama maupun dalam berpolitik. Ia meyakini bahwa jalan menuju kemajuan bangsa terletak pada persatuan dan toleransi. Lewat pesantren inilah Hasyim melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional. Dia memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren. Bahkan, sejak tahun 1926 ditambahkan dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Dalam perjalanannya, Nahdlatul Ulama larut dalam politik praktis hingga akhirnya kembali ke khitah tahun 1926.